Ana pernah beli kitab kuning di Pasar Tanjung, Kota Jember. Beli kitab kuning. Ternyata isinya sihir. Kitab kuning bahasa Arab. Ini dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan selalu diberikan keberkahan dalam rezekinya, amin Allahumma amin. Video kali ini kita akan menanggapi atau mereaksi salah satu penjelasan ceramah dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengenai kitab kuning. Ini lucu rek. Cerita Ustadz Syafiq Riza Basalamah ketika membeli kitab kuning dan ternyata isinya itu wah mengejutkan sekali rek. Coba kita lihat dulu ya videonya Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu ketika membeli kitab itu, kronologinya gimana, kita simak bareng-bareng teman-teman. Maka kita perlu hati-hati memilih pesantren. Ana pernah beli kitab kuning di Pasar Tanjung, Kota Jember. Beli kitab kuning. Apa judulnya ya? Kalau nggak salah judulnya Manba' Usulil Hikmah. Ternyata isinya sihir. Kitab kuning bahasa Arab. Kalau antum ingin perempuan tunduk sama antum, tulis ini, pegang gini. Jadi perempuan lewat itu diginikan bisa noleh ya. Bikin geleng-geleng teman-teman. Ternyata isinya kitab kuning itu adalah sihir, sesat, menyesatkan. Apa ini? Aku pengen gue to. Krungu ceritane Ustadz Syafiq Riza Basalamah membeli kitab, ternyata isinya ya Allah sihir teman-teman, untuk menarik mahabbahnya cewek dan yang lain. Ya Allah, Sontoloyo. Oke, saya sepakat ya. Saya sepakat tentang nasihatnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang harus berhati-hati dalam memilih pondok. Oke, sepakat ya, sepakat. Inilah kenapa saya memilih untuk mendengarkan kajian-kajian salafi akhir-akhir ini. Cari pondok itu yang kurikulumnya bagus, keamanannya terjaga, syukur-syukur biayanya murah ini. Sehingga kita menitipkan anak itu aman dulu, aman ya. Tapi yang lucu itu kronologi Ustadz Syafiq Riza Basalamah membeli kitab. Ini menunjukkan bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini komentari kitab kuning tapi nggak paham sebenarnya kitab kuning itu apa. Jangan seperti buah kedong-dong, di luar bagus, di dalam ruwet. Kan stres itu semua. Gini loh ya, tak jelaskan. Orang ketika membeli kitab kuning, gitu, orang ketika membeli santri yang beli kitab kuning, biasanya itu mulai dari rumah atau dari kamar asramanya, itu sudah terpikirkan, saya itu mau beli kitab apa, judulnya apa. Bener loh. Misalnya aku beli kitab kuning, itu sudah terpikir dari kamar. Aku mau beli kitab misalnya Nihayatuz Zen, masalah fikih. Itu sudah terpikir. Lah, sampai niku Ustaz, sampai niku belusukan biayaan nang toko kitab iku kok moro-moro ngambil kitab kuning ngono iku lho apa? Fungsinya itu apa? Sampai kok nggak punya tujuan. Ngono lho. Kayak saya nih misalnya juga. Kalaupun kita itu ke toko kitab ya, nggak punya tujuan beli kitab apa misalnya, itu biasanya kita baca, kita ambil dulu kitabnya, terus kita buka. Kalau boleh dibuka ya ini ya, dibuka dulu. Paling enggak daftar isinya kita baca ini kitab membahas apa, itu dari daftar isinya bisa kelihatan. Lah kok sampai membeli kitab tiba-tiba ternyata isinya sihir, berarti memang sampai niat membeli kitab itu. Sampai memang niat untuk membeli kitab yang isinya tentang sihir. Wongan dari berbagai macam judul kitab yang ada di toko kitab itu paling yang jual Manba' Usulil Hikmah atau kitab-kitab yang genrenya begitu. Itu paling berapa kitab sih? Ya, dari keseluruhan paling cuman berapa kitab. Selainnya itu banyak kitab yang membahas tentang fikih, nahwu, kemudian tauhid dan yang lain-lain, mantek, balaghah, bayan, badik. Wih, wakeh sampai lopo kok ngambil yang Manba' Usulil Hikmah itu tujuannya apa ini loh. Ini kalau orang pinter ya, santri, kemudian mendengarkan ceritanya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini pasti pengen ketawa.
Karena orang beli kitab itu seperti tadi yang saya jelaskan, ya paling enggak dari awal dia itu sudah memiliki tujuan mau beli kitab apa, kitab tafsir misalnya, kemudian judulnya apa, karangannya siapa misalnya. Kalau nggak punya tujuan, memang ya pokoknya mampir di toko kitab, kan diambil dulu kitabnya, dibaca daftar isinya, atau paling nggak kalau nggak ngerti ya tanya ke tukang toko kitabnya, ini kitab menjelaskan apa ya, kan gitu. Lah kok moro-moro. Dan juga sama itu yang jelaskan kenapa kok yang di roasting itu kitab Mamba Usul Hikmah, kitab kuning yang lain banyak. Gitu. Dan menurutku Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini terlalu lebay mengaitkan isi kitab Membau Usul Hikmah dengan kehati-hatian dalam memilih pesantren. Berarti kan Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini sebenarnya nggak ngerti isinya pesantren. Sampean bisa buktikan, Ustadz, kira-kira adakah salah satu pondok pesantren yang mengajarkan atau menyantumkan kurikulum tentang kitab yang berisi Membau Usul Hikmah? Sampean bisa cari, di mana ada pondok yang begitu. Jangankan ke kurikulum ya, pondok yang mengajarkan kitab Membau Usul Hikmah secara umum itu hampir bisa dipastikan saya belum pernah nemukan. Jadi gak usah lebay mengaitkan kitab kuning yang berisi konten sihir, itu sampean terlalu lebay Pak Syafiq. Lagian ya kalau misalnya ada ini, mungkin itu santri-santri yang sudah bisa baca kitab, kemudian penasaran dengan isi kitab Membau Usulil Hikmah, kemudian Samsul Ma'arif Kubro, dan yang lain-lain. Toh juga kadang-kadang santri itu baca bukan ingin mengamalkan, tapi mungkin mencari penawar. Jadi kalau misalnya ada orang yang kena sihir model begini, penawarnya gimana. Nah biasanya di kitab-kitab seperti itu ada teman-teman ya, ada solusinya. Biasanya memang dicantumkan juga sekaligus dengan resep penawarnya. Jadi ya cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.